Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa usrafi أسعد الرب والعزم والإمام طيبة والخرم وترجمان باللسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي قاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم الحبيب الله تعالى حجاج وإلى أرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال: اللهم ألهمنا علما نرضى به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين.
Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, kita masih mengkaji masalah i'tikaf. Sekarang bacaan kita wala yajuzu khurujuhu minhu illa li asya'a. Jadi dikatakan sini wala yajuzu khurujuhu minhu idza kana i'tikafuhu wajiban qabla an yanqadhiya. Dan tidak boleh keluar orang yang sedang i'tikaf itu. Tidak boleh keluar dari mana? Tidak boleh keluar dari masjid, karena i'tikafnya di masjid. Apabila i'tikafnya itu adalah i'tikaf yang wajib. Ada orang bernazar, saya bulan depan i'tikaf selama 3 hari. Ya, nah maka nanti pas minggu depan, bulan depan, terus sampai waktunya dia wajib untuk melaksanakan i'tikaf karena dia nazar. Nah, i'tikaf nazar ini i'tikaf wajib. Maka ketika dia sedang i'tikaf di masjid, tidak boleh keluar dari masjid qabla ayyan qadhiya, sebelum selesai i'tikafnya itu. Kalau sudah selesai, sudah 3 hari, ya udah boleh keluar. Kalau belum selesai, tidak. Ingat ini i'tikaf yang wajib. Ya, karena dia nazar. Illa li asya'a, kecuali terhadap beberapa hal. Jadi artinya ini beberapa hal ini, kalau dia keluar padahal dia lagi i'tikaf dan i'tikafnya wajib, maka tidak membatalkan i'tikafnya dan tidak membatalkan tatabuknya, tidak membatalkan terus menerusnya. Kalau memang dia niatkan tatabuk terus menerus. Mana yang merupakan pengecualian, artinya boleh dia keluar dari masjid padahal dia lagi i'tikaf wajib? Ka'aklin, seperti makan. Karena di masjid gak ada makanan, gak ada nasi, maka dia pergi keluar dari masjid ke warteg. Dia keluar ke rumah makan Padang umpamanya. Ya. Nah, dia keluar ini karena mau makan. Maka keluarnya itu dibolehkan karena butuh. Kecuali kalau di masjid memang ada makanan. Di masjid gak ada makanan. Ya, gitu. Nah, jadi dia keluar untuk makan. Ini yang dikatakan pengecualian. Wa in amkana fihi, meskipun sekalipun dia bisa makan di masjid. Ya, seandainya ada makanan di masjid, tapi dia gak berselera dengan makanan itu, dia pergi ke rumah makan yang dekat masjid itu boleh. Artinya apa? I'tikafnya tidak batal, i'tikafnya tidak rusak, walaupun dia keluar dari masjid. Kenapa? Karena untuk makan. Wa in amkana fihi, meskipun bisa, boleh, memungkinkan dia makan di masjid. Makanya di rumah makan Padang apa Di rumah makan Padang. Ya lebih bagus makan di sana daripada di masjid, kan kotor masjid. Ya, jadi artinya dia keluar itu ya makan di sana deh, bukannya dibeli doang. Ya dia makan. Kalau beli doang mungkin dia bisa nyuruh orang, "Tom, bawa makan di sini ini sekian." 3 dia keluar, udah dia makan di sana. Asalkan tentunya habis makan cepet-cepet balik lagi, jangan habis makan ngobrol dulu. Banyak kan ngisep rokok juga jangan sampai 2 batang gitu ya kan. Ya, kira-kira ngilangin rasa asam mulut, nah balik lagi deh. Jadi adatnya biasanya berapa lama orang makan? Itu berbeda-beda. Kalau makan saya sama Ustaz Sarudin beda tentunya lamanya. Laman saya ya. Ustaz Sarudin bukan banyak, ya bukan banyak makannya. Nyiplaknya lama dia, kemudiannya lama sampai halus banget. Kalau saya enggak, main turun-turun aja. Ya jadi artinya
sebagaimana biasanya dia makan lah berapa lama gitu. Wasyurbin juga pengecualian boleh keluar dari masjid meskipun dia iktikaf yang wajib untuk makan, dan wasyurbin untuk minum. Lam yumkin fihi, ya karena dia tidak bisa minum di masjid, nggak ada air di masjid, aqua nggak ada, air galon nggak ada, ya dia keluar dah. Nah, dikatakan bi khilafi ma law amkana fihi, beda kalau memang dia bisa minum di masjid. Beda tuh makan sama minum. Kalau makan biarpun bisa makan di masjid, dia keluar dari masjid boleh, dia lagi iktikaf. Tapi kalau minum di masjid ada air, ya disiapkan buat umum, nggak boleh keluar minum air yang ada di situ, gitu. Ya, kenapa beda? Li'annahu la yastahya minhu, ya, bi khilafil akli. Karena minum itu tidak ada rasa malu, beda dengan makan. Ya kita kalau makan di masjid ada air juga dikit kan ya, kalau ada orang atau segala macam. Tapi kalau minum biasa. Nah makanya kalau di masjid ada air, sementara dia lagi iktikaf wajib, jangan keluar cari air di luar. Tapi kalau makan, biar di masjid ada makanan dan nasi, dia keluar mencari makanan yang lain di rumah makan yang ada di dekat masjid, itu boleh. Bedanya, kenapa beda? Karena kalau makan ada rasa malu, kalau minum tidak. Itu yang pertama, jadi makan minum ya, 1 dan 2. Kemudian wa qadha'i hajatin, dan menunaikan kebutuhan perut, qadha hajat. Ya, BAB gitu. Jadi ya di situ mungkin di masjidnya nggak ada tempat untuk buang air besar. Ya, kalau zaman dulu kan biar masjid nggak ada. Ya, paling buat tempat wudhu doang. Dan sekarang aja jangan masjid, musola aja juga dibuatkan WC, karena nanti siapa tahu jamaah lagi sholat perutnya mules, masih dia pulang keburu. Ya. Ada di situ WC, kemudian dia buang air di situ. Wahia al-baulu awil ghaitu, yang dikatakan qadha hajat, menunaikan kebutuhan, yaitu al-baul, yaitu untuk buang air kecil, awil ghaitu, atau buang air besar. Wala yukallafu fi'luha fi siqayatil masjid, dan tidak diharuskan melaksanakan qadha hajat itu di tempat ya asalnya siqayatul masjid, tempat cebok. Jadi gak mesti harus dia buang air di situ lah, walaupun di masjid ada, ya ada keluar aja deh. Kebetulan rumahnya dekat lagi, ya katakanlah seperti saya di sini masjid kemudian nyebrang, ya rumah saya situ kan dekat. Nah itu jadi di sini katakan wala yukallafu, tidak diharuskan melaksanakan qadha hajat itu fi siqayatil masjid, di tempat buang air yang ada di masjid, wala fi dari sadiqihi allati bijanibil masjidi, ya, dan tidak juga diharuskan di rumah kawannya yang ada di sebelah masjid. Ballahul khuruju ila darihi, bahkan boleh dia keluar ke rumahnya. Seandainya dekat masjid dan rumah saudara, rumah teman, ada di situ WC-nya. Nah rumahnya dia, katakanlah umpamanya dekat Al-Barkah sana, dia di depan, di samping rumah, di samping masjid ada rumah temannya dan ada WC-nya, boleh dia pulang ke rumahnya. Karena kita kan senyaman-nyamannya buang air di WC orang, enakan rumah kita juga, walaupun WC kita agak sebersih WC orang. Ya yang namanya milik sendiri, biar jelek juga kita bilang bagus sih kan ya. Anak kayak, bini kayak, ya pakaian kayak, biar jelek atau orang jelek, kita bilang bagus begitu ya. Nah jadi WC kita rasa nyaman, berlama-lama juga enak kalau rumah orang, ya begitu. Nah, jadi katanya situ nggak mesti, tidak diharuskan, tidak diberatkan qadha hajat itu di
di tempat yang siapkan di masjid ataupun di rumah teman yang dekat masjid, bal lahul khuruju ila darihi, bahkan boleh dia keluar ke rumahnya untuk melaksanakan buang air besar binabi qada hajat. Jadi kalau istilah qada hajat itu mestinya udah bagi kita nggak asing, tapi dengan qada hajat kok ngerti. Kalau bahasa orang bangsa berak, ya kencing, itu kan memang banget. Kalau bahasa fikih memang qada hajat. Qada itu menunaikan hajat kebutuhan. Ya kebutuhan perut, kan kalau belum dikeluarin kan memaksa banget dia. Begitu udah dikeluarin, bebas kita. Kencing apa lagi? Ya sama aja kan, kencing begitu juga. Itu butuh banget kita untuk dikeluarin itu air seni tadi. Makanya dikatakan qada hajat. Illa intafa hasyal bu'du, kecuali kalau seandainya jauhnya itu rumah terlalu jauh, tafahus ya. Illa intafa hasyal bu'du, kalau memang rumah itu jauh banget, rumahnya di Petukangan sono ya, jauh ke Petukangan, jauh kan ya, rumahnya di terminal, dia mau pulang ke terminal, jauh kan ya. Nah itu namanya tafahus ya. Nah jadi kalau yang begitu bisa jadi kelamaan dia jalan ke rumahnya daripada jadi itikaf di masjid kalau gitu nanti, ya kan? Kalau memang itikafnya itu dibatasi beberapa jam gitu. Nah dia pulang ke rumahnya bolak-balik melebihi dari lamanya dia itikaf, lamaan pulangnya mau perginya dibandingkan dia duduk itikaf di masjid. Nah maka kalau begitu jangan, itu namanya tafahus. Illa alla yajida fi tariqihi mawdi'an aw la yaliqu bi ahlihi qada'ul hajati fi ghairi darihi, kecuali kalau tidak didapatkan di jalanan tempat yang bisa digunakan untuk buang air, atau tidak pantas dengan keadaan dia qada hajat pada selain rumahnya. Dia mau buang air mungkin di jalanan yang antara masjid sama rumahnya kan ada tempat buang air, buang air umum gitu ya, WC umum nggak ada. Ya, ada juga yang kayak menurut agak pantas, ya dia nggak layak buat dia. Pokoknya kagak seret dah, bisa-bisa mulus doang kagak keluar-keluar. Ya, kayak kita tuh kalau ziarah kejauhan begitu mulus banget, nongkrong gak keluar-keluar mulus doang, ya kan? Begitu baru nongkrong mulai gedor-gedor lagi. Kalau kita ziarah begitu itu, enak ya, enak banget dah. Itu karena kita lama duduk, jadi akhirnya apa? Perlu kita jadi empet, tuh kalau bahasa Arab bahasa empet, ya jadi keras gitu. Di nongkrong kita keluar-keluar cuma angin doang. Nah, kalau di rumah karena merasa nyaman, apalagi di rumah masing-masing kamar ada WC-nya, nggak ada yang ganggu, enak banget tuh dana. Jadi walaupun rumahnya jauh, boleh kalau begitu. Kenapa? Karena di perjalanan nggak ada WC umum, nggak ada rumah teman, ya, dan dia tidak merasa nyaman kalau tidak membuang air besar di rumahnya sendiri. Itu dikatakan di situ. Yang dikatakan di situ apa tadi? Illa alla yajida fi tariqihi mawdi'an, kecuali kalau tidak didapatkan di jalanan yang dia menuju rumahnya satu tempat untuk buang air besar, aw la yaliqu bihalihi qada'ul hajati, atau tidak batas qada hajat buang air besar dengan keadaan dia fi ghairi darihi, pada selain rumahnya. Wala ya'jilu ilal bu'diyyi min darihi, dan dia tidak berpaling ke rumah yang lebih jauh dari rumahnya. Ya, jadi pokoknya paling jauh rumahnya dah. Dia tidak mengalihkan ke tempat yang lain lagi selain rumahnya, ya, gitu. Nah, itu namanya kecuali lagi tuh kalau begitu. Boleh ya keluar rumah, keluar dari masjid tempat kita i'tikaf lantaran ada qada hajat. Wala yata'anni aksara min adatihi, ya, dan dia tidak lambat, ya, yang melebihi dari kebiasaannya. Nah, jadi biasa kata itu
Biasanya kita kalau buang air yang normal, apalagi kalau memang udah kebelet banget, cepet itu, ya, jadi cepet. Nah, setelah itu ya langsung sudah istinja balik lagi ke masjid. Jadi biar dikatakan itu wala yata'anna aktsar min adati, dan tidak lambat melebihi dari kebiasaannya. Jadi jangan ngobrol dulu, begitu selesai buang air istinja di rumah kita jangan ngobrol lagi. Ya, ataupun kalau ada tamu bilang aja, maaf ini anak lagi iktikaf di masjid, ini pulang karena latar ini segala macam, jadi anak bisa ngobrol banyak nanti nih. Kelabat bisa, sekarang iktikafannya itikaf yang wajib. Nah, itikaf wajib ada syarat-syaratnya, nah gitu. Ya kalau mau ngobrol besok udah selesai, nah gitu. Walahu tawaddu hina idzin kharijal masjid. Boleh bagi orang yang iktikaf itu berwudu ketika itu, ya ketika dia keluar tadi, dia niatnya keluar itu ngapain? Buang air besar. Tapi habis buang air besar dia istinja, dia wudu lagi. Kan artinya apa? Keluar dari niatnya. Niat pertama kan apa? Buang air besar. Dikatakan boleh. Boleh dia berwudu ketika itu, ketika habis dia buang air besar tadi, kharijal masjid, di luar masjid. Walahu iyadatul maridi illam tatul walam ya'dil 'anil tariqi. Boleh orang yang lagi iktikaf itu menjenguk orang sakit jika tidak lama menjenguknya itu dan tidak berpaling jalanan yang menuju ke rumah orang sakit tadi. Kita lagi iktikaf dengar kabar bahwa kawan kita lagi sakit, ya sakit keras, ya rumahnya katakanlah umpamanya di RW 4, ya udah kita RW 4 itu biasa jalannya cepat mana, jalan besar, ya jangan dia jalan sono, jalan gigi, muter, itu yang dikatakan di situ wala bi'adil anit tariq, dia tidak berpaling jalanan yang menuju ke rumah orang tadi, jadi kena RW 4 kan yang enak jalan besar lurus saja. Kenapa dia harus kayak gini dulu muter ke sono? Atau lewat sono no? Apa namanya? GPI ya, muter ke sono. Dia kan kejauhan itu dengan yakdil. Ya dikatakan berpaling dari berpaling jalanan dia menuju ke rumah orang yang sakit. Boleh. Walau salatu 'anil janazati, boleh juga dia menyembahyangkan jenazah. Katakanlah lagi iktikaf di sini, salat jenazah di Al-Barkah, boleh dia pergi Al-Barkah. Wa dhabtu 'adlit tul wa dhabtu 'adamil tuli bi qadriha. Ya. Dan catatan tidak berpanjang-panjang, tidak berlama-lama, yaitu dengan seukuran salat jenazah. Ya, salat jenazah kan sholat yang paling ringan adalah sholat jenazah. Sholat apa? Sholat witir 1 rakaat masih ringanan sholat jenazah. Karena witir itu kan pakai ruku, pakai i'tidal, pakai sujud, duduk kan dulu sujud, pakai tahiyat. Coba kalau sholat jenazah kan kagak. Tapi udah begitu masih banyak yang nonton daripada yang sholat jenazah berdua sono. Ya, pada nongkrong aja pegangin nisan. Bukan nisannya apa cetir bukan. Kayu nisan gitu. Coba dia masuk ke musola wudhu sebentar. Dan gak disuruh jadi bola, gak disuruh baca doa, gak disuruh jadi imam, jadi makmum doa gitu. Ya, agak mau itu. Itu kan padahal paling ringan sholat jenazah dibandingkan sholat lain. Karena ya berdiri doang, gak ada rukuk, gak ada i'tidal, gak ada sujud, dan duduk. Ya. Dulu dah, ya kita mau baca kitab itu duluan. Kan sekarang lewat 9 menit ya. 9 menit sekarang di berapa? 53. Ya kurang 12 menit lagi kita baca kitab itu dulu. Insyaallah minggu depan wa adanin. Ya. Kalau kitab wajib itu selesai tergantung dia atau ada? Iya, jadi tergantung dia. Saya nazar kalau saya sehat mau iktikaf di masjid sehari semalam. Kalau sehari semalam berarti kan 24 jam. Nah saya mulai katakanlah umumnya ba'da asar. Nah besok ketemu asar lagi.
Jadi tergantung niat kita. Ya, jadi kalau saya mau niat iktikaf di masjid siang doang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, malamnya udah selesai udah. Jadi artinya tergantung niat kita. Kan 24 ya? 25. Baik, kalau jamaah sedikit-sedikit ya, kita baca lagi apa-apa. Penting ada masukan ya. Sekarang kita gunakan waktu kita untuk baca kitab yang kedua. Itu sekarang bacaan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ini masih berbicara masalah membangga-banggakan diri sebab keturunan, sebab nenek moyang, ya, itu dilarang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yattahiyanna aqwamun 'anil fakhri bi abaihim aw la yakununna ahwana 'ala Allah ta'ala minal jihad. La yattahiyanna aqwamun 'anil fakhri bi abaihim, hendaknya kaum-kaum, orang-orang menghentikan dari kesombongan. Jadi Rasulullah menganjurkan jangan sombong, hilangkan tuh sifat sombong. Apa yang disombongkan? Bi'abaihim, dengan nenek moyang mereka. Mereka menyombongkan dirinya karena dia adalah anak kiai. Dia sombongkan karena dirinya karena dia anak ustaz, anak pejabat, anak segala macam. Jangan. Aw la yakununna ahwana 'ala Allah ta'ala minal jihlan. Atau kalau tidak, Allah akan menjadikan mereka lebih rendah daripada seekor kumbang. Ya. Nah, jadi artinya kalau terus dia menyombongkan diri lantaran nenek moyang mereka, yaudah Allah SWT menjadikan mereka itu lebih rendah, lebih hina dibandingkan binatang al-ja'lan, yaitu binatang kumbang, seekor kumbang. Walaupun katakanlah kemuliaan, kepintaran dia miliki sendiri, bukan lantaran orang tuanya yang dia bangga-banggakan, masih gak boleh juga. Ya, kenapa? Karena sifat sombong itu bukan milik kita, dia miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan ridai, ya, itu merupakan selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal fadlu wal karamu bit taqwa la bin nasabi. Keutamaan dan kemuliaan itu lantaran takwa, bukan lantaran keturunan. Ya. Jadi benang merahnya adalah takwa. Gitu. Kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin 'ala al-'ajami wa la aswada lil abyad illa bit taqwa. Ya. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Kita orang Ajam di selain Arab. Antara orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam, illa bitaqwa. Pembedanya, benang merahnya adalah apa? Takwa. Kalau dia takwa, apalagi udah gitu dia Arab, dia putih, takwa lagi, itu apalagi dah. Seandainya ada orang yang berkulit hitam, maaf, hidungnya pesek ke dalam, tapi dia takwa, itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang maju ke depan dan kulitnya putih. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau annal insana kana min aqfan nasi wa a'lamahu wa a'badahu. Walau annal insana, sekalipun ada manusia, sekalipun sesungguhnya ada manusia, kana min aqfan nas, orang yang paling takwa. Seandainya ada manusia, dia paling takwa deh. Wa 'alamahu, paling alim, paling pintar.
wa abadahu, paling banyak ibadahnya. Summa takabbara 'alan nas, kemudian dia sombong kepada orang. Ibadahnya rajin, gak ada yang ngalahin. Ilmunya dari ujung sampai ujung gak ada yang ngalahin. Ya, takwanya begitu juga, tapi sombongnya minta ampun. Ya, wabtaqar alaihim, dia sombong dan dia membanggakan diri kepada manusia. Nih lihat saya, gak ada tandingannya begitu. Nah, la ahbatallahu taqwahu wa abtala ibadatahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut takwanya, artinya pahala takwanya tidak ada. Wa abtala ibadatahu, dan Allah batalkan pahala ibadatnya. Sayang kan kita sudah capek ibadat, hilang pahala lantaran kita sombong. Ya, gitu. Nah, makanya kalau ada ungkapan yang sudah sering kita kenal, ya, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, nah kita harus mempunyai filsafat ilmu, ya, ilmu padi, bertambah berisi, bertambah berunduk. Ya, tapi kalau dia dari isinya kan begitu aja. Kalau bahasa Ustaz Sarudin jenceng aja gitu. Gabung, gak ada isinya, begini aja. Tapi kalau di sini berunduk, tahu ada tuh. Jadi majelis sudah lihat kalau ada orang yang konyol banget, aku jawab kawan. Tong nyaring, tong kosong, ya, paling gabung. Tapi kalau orang yang kelihatannya malah gak disangka, oh dia alim. Nah, jadi di situ ketahuan. Lah kalau orang yang alim, orang yang rajin ibadat, yang takwa, kemudian dia sombong pada manusia, itu kosong, gak ada artinya. Fa kaifa bil jahil mukhliti, maka bagaimana pula dengan orang yang bodoh, yang mencampur adukan antara ibadat dengan kesombongannya. Alladzi yatakabbaru 'alan nasi, alladzi yatakabbaru 'alan nasi bi taqwa ghairihi wa salahi ghairihi min abaihi wa ajdadihi. Bagaimana dengan orang sombong yang mencampur adukan, yang dia menyombongkan diri kepada manusia dengan takwa orang lain? Ya, artinya apa? Dia menyombongkan karena dia anak orang alim. Wa salahi ghairihi, dan dia menyombongkan diri pada manusia karena kebaikan orang lain. Min abaihi wa ajdadihi, dari nenek moyangnya, dari bapaknya, ibunya, dan kakek-kakeknya. Nah, dia sombongin dirinya aja juga, dia yang alim, ya dia sombong di hadapan manusia, itu masih kosong amal pahalanya kan. Apalagi ya dia menyombongkan orang lain. Ya, bapak saya kan begini, ibu saya kan begini, ya nenek moyang saya kan orang-orang baik, segala macam. Nah, itu termasuk yang dikatakan ahbata, ya, ibadatahu, ya, jadi kosong. Fahal hadza illa jahlun 'azimun wa hukun 'azimun. Maka tidak ada lain ini kecuali semata-mata kebodohan yang luar biasa, kebodohan yang besar, dan kedongoan yang mengerikan. Kayak Rocky Gerung dongo, ya. Nah, jadi di situ nggak ada yang lainnya kecuali itu dikatakan. Dia dikatakan apa? Dikatakan di situ jahlun azim, kebodohan yang luar biasa, wa hukun azimun, dan kedongoan yang mengerikan. Wa innal khaira kullahu fit tawadhu'i wal khushu'i wal khudu'i lillah. Sesungguhnya kebaikan seluruhnya adanya pada rendah hati, khusyuk, konsentrasi dalam ibadah, dan tunduk kepada Allah. Kebaikan ada di situ semua. Insya Allah kita lakukan diterima oleh Allah, ada pahalanya. Tapi kalau kita beribadah kemudian kita sombong, kita konsentrasi, kita membanggakan diri, kosong itu. Qala alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa-siapa yang merendah hati, Allah akan angkat orang tadi. Dan siapa-siapa yang menyombongkan diri, Allah rendahkan orang tadi. Nah, jadi
diangkat dan direndahkan itu masalah sombong dan tidak sombongnya ya. Wa inna hubbal khumuli wal ikhtifai wa karahiyata syuhrati wa zuhuri liman lamin akhlaqi salihail mu'minin. Wa inna hubbal khumul, sesungguhnya orang yang suka berdiam diri ya. Jadi kita kayak nggak sangka gitu, karena dia orangnya tidak apa sih kalau bahasa sekarang no profile ya, ya tidak mau no profile ya. Jadi dia nggak agak penyombongan diri, kita nggak nyana, nggak sangka bahwa dia orang pintar, bahwa dia orang alim. Kenapa? Karena dari sikapnya kayaknya nggak kelihatan gitu ya. Nah jadi itu bahasa sekarang semacam itu ya. Wa inna hubbal khumuli, sungguh cinta pada berdiam diri, menyembunyi, wal ikhtifa, dan bersembunyi, wa karahiyatas syuhrati, dan benci kepada ketenaran, wa zuhuri, dan kepenonjolan ya, kepenonjol. Inilah min akhlaqi salihail mu'minin. Inna lamin akhlaqi salihil mu'minin ya, jamak ya. Untuk jadi dua penonnya. Ini termasuk akhlak orang-orang mukmin yang soleh. Ya. Waridho biduna biduhuni minal majlisi ya, wa minal libasi wa ta'ami wa sairi amtiyatid dunya lakadzalika aidan. Dan juga ridha, dia berada duduk di tempat yang rendah di dunia, wa minal libasi, dan juga memakai pakaian yang kasar, wa ta'ami, pakaian yang tidak lezat, ya ridho, dia senang, wa sa'iri amtiati dunia, dan seluruh harta dunia, lakadzalika aidan, seperti itu juga. Jadi artinya kalau orang-orang yang soleh begitu, ya artinya apa adanya lah ya. Itu kalau kita baca cerita siapa yang Al-Qarni itu, Uwais Al-Qarni itu, dia nggak disangka bahwa dia seorang wali apa, tapi pakaiannya kan makanannya seperti itu ya, cari makanan di tempat-tempat pembuangan sampah, pakaiannya kayak orang ya. Jadi ya memang udah bawaannya kalau begitu ya, kalau kita nggak bisa tuh ya. Fahris ayyuhal mu'minu ala dzalik, renungkanlah wahai orang mukmin hal yang semacam itu ya. Insyaallah nanti dilanjutkan wa min a'zamil mu'minat. Para jamaah, kita baca Fatihah ya, yang mana pahalanya kita hadiahkan pada orang-orang yang menempatkan hartanya di mushola kita ini. Ini dalam rangka renovasi mushola kita, ini ada beberapa orang yang mengasih infak. Selain yang kemarin sudah sebutkan, ini dari anak-anak almarhum Kanda Haji Gunadi ya, memberikan infak sebesar 4.500.000 rupiah, jazakumullah khairan. Kemudian dari jamaah Masjid Hidayatul Rahmah ya, ini lewat jamaah kita nih yang suka taklim ya. Ya, nah ini inisiatifnya bagus, sebesar 3.200.000 rupiah. Kemudian dari Ibu Haja Asia, istrinya Ibu Bapak Islamat, sebesar 300.000 rupiah. Oleh karena itu, mari kita baca Fatihah yang pahalanya untuk orang-orang yang menginfakkan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga baca Fatihah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bersakit disehatan badannya. Kemudian anak cucu kita yang sedang belajar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Hadidiyah, dan ini pahalanya ini dari Kanda Haji Gunadi, anak-anaknya untuk almarhum Haji Gunadi, untuk Haja Mas Muro dan saudara Nasrullah ya. Al-Hadidiyah
هي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما لا وارد بها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.